Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu, Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Putra-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci hari ini mengajak kita untuk setia mendengarkan dan melaksanakan kehendak Yesus. Kita setia dan percaya kepadanya. Yesus menegaskan dalam bacaan Injil hari ini sabda kebenaran yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita.
kepada Thomas dan kepada kita sekalian, kepada Rasul Filipus dan Yakobus yang kita peringati hari ini, dan kepada kita semua, Yesus menegaskan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus menghendaki agar kita percaya dan datang kepadanya karena Ia adalah satu-satunya jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan supaya kita sampai kepada Bapa. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus dengan tegas mengatakan, "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Yesus menegaskan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan dan pintu kepada Bapa. Mari kita datang selalu kepada Yesus, supaya melaluinya kita sampai kepada Allah. Yang kedua, Yesus menyatakan diri sebagai kebenaran. Dalam bacaan Injil dengan tegas, Yesus juga mengatakan kepada Thomas dan kepada Filipus secara khusus, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Kebenaran yang Yesus sampaikan adalah sebagai firman Ia bersatu dengan Bapa. Yesus menegaskan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Yesus mengajak kita untuk berpegang teguh pada kebenaran hakiki ini, bahwa Ia sebagai firman Allah bersatu dengan Bapa secara kekal dalam Roh Kudus. Karena itu, ketika kita mengenal Yesus, kita mengenal Bapa. Ketika kita bersatu dengan Yesus, kita juga bersatu dengan Bapa di dalam Roh Kudus. Karena itu Yesus mengajak kita untuk percaya kepadanya. Yesus mengajak kita, "Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Sabda kebenaran yang ketiga yang Yesus sampaikan adalah, "Aku adalah hidup." Yesus melalui penderitaan, wafat, dan secara khusus kebangkitannya, mengalahkan kuasa dosa dan maut, mengalahkan kematian, dan mengantar kepada sukacita abadi dan kehidupan kekal. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya, supaya kita juga memperoleh sukacita abadi dan kehidupan kekal itu. Kita memperolehnya dalam hidup kita di dunia, tetapi juga kelak ketika kita kembali bersatu dengan Allah. Dalam bacaan Yesus menegaskan, "Apa yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Yesus, firman yang menjadi manusia itu, telah menghantar kita dari kematian karena dosa, karena maut, kepada kehidupan yang berasal dari Yesus itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berjuang dan terus berusaha supaya kita setia datang kepadanya, datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita, jalan kebenaran dan kehidupan kita.
sehingga kita boleh mengalami sukacita dan keselamatan kekal yang disediakan Allah bagi kita. Kita berjuang untuk tetap bersatu dengan Dia, semakin mengenal Dia, agar kita juga mampu untuk memahami kehendak-Nya dan melaksanakannya dalam hidup kita. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu berkat jasa Yesus Kristus dalam hidupnya, dalam karya dan pelayanannya, terutama melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Engkau mengantar kami kepada sukacita abadi dan kehidupan kekal. Kami mohon, berkatilah kami, kuduskanlah kami, baharuilah hidup kami, agar kami mampu dan setia datang kepada Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan kami. Kami bersukacita selalu di dalam usaha-usaha untuk mengenal Dikau melalui Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami agar kami selalu percaya kepadamu dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.